Oke, selamat sore dulur. Jadi ketemu lagi dengan saya Faisal dalam dalam channel Pendaki Tua Production. Dalam channel ini saya eksklusif di jalur pendakian Cemoro Sewu. Kita pada kali ini akan ngobrol dengan salah satu anggota paguyuban Giri Lawu, yaitu eh, rangernya di jalur pendakian Cemoro Sewu. Nah, di sebelah saya sudah ada Mas. Bisa diperkenalkan? Nama saya Zainuddin. Mas Zainuddin. Iya. Oke, Mas Zainuddin. Mas Zainuddin sendiri jadi ranger di sini sudah berapa lama? Kalau saya di sini udah 5 tahunan. 5 tahunan. Iya. Ya, udah cukup lama ya. Berarti 2000 berapa? 2004 2019 itu ya? Iya, kurang lebihnya 5 tahun. 2019. Ya, cukup lama lah ya, 5 tahun. Ya, selama menjadi ranger Mas ya. Selama menjadi ranger di paguyuban Giri Lawu ini itu sudah pernah berpengalaman itu ya, berarti ada pengalaman untuk rescue atau evakuasi di jalur pendakian Cemoro Sewu? Ada, Mas. Bisa diceritakan untuk pengalamannya? Kalau di sini kan tugasnya kan di TRC ya, Mas. TTR? TRC. TRC itu tim reaksi cepat tim untuk rescue-nya. Jadi kalau ada laporan satu rombongan gitu harus turun dulu laporan ke base camp. Terus nanti harus nunggu satu lagi laporan. Jadi nggak langsung, walaupun kita respon harus nunggu laporan yang fixnya kayak gimana. Berarti ada 2 laporan yang harus dilaporkan berarti ya, untuk baru yang kita langsung naik untuk memfikskan ya bahwa di atas ada pasien yang sakit atau enggak. Nah, selama 5 tahun ini Mas Zainuddin, ya selama 5 tahun ini Mas Zainuddin sudah pernah merescue berapa kali? Nggak bisa dihitung ya. Udah banyak berarti. Udah banyak banget. Udah banyak banget. Ya ya. Itu untuk kasus yang paling parah apa Mas? Ya ini ankle, sleo, hipotermia. Hipotermia juga pernah? Iya, sering. Nah ini kebanyakan kan pendaki kan mengalami untuk trouble di atas gunung itu kan kebanyakan itu kan takutnya saya takut hipotermia. Nah, untuk mengatasi hipotermia sendiri dari sampean sendiri itu tipsnya apa Mas? Kalau pribadi saya itu pengalamannya, kalau semisal kita udah capek atau merasa ngantuk, berarti itu kayak ya sama ngigol lah, itu berarti udah hipurian. Gitu. Jadi kita harus makan, walaupun dia habis makan ya tetap harus dimakan biar badan kita itu hangat. Berarti makan seadanya ya? Iya, kalau pendakian kan memang harus bawa logistik banyak kan. Jadi jangan sampai, walaupun di atas jalur Cemoro Sewu ini ada banyak warung, jangan pernah ngandalin warung. Iya. Nanti packing meskipun di jalur pendakian Cemoro Sewu ini banyak warung, packingnya harus standar juga ya Mas ya? Iya. Diwajibkan standar ya untuk packing ya berarti. Ya harus bawa logistik, terus pakaian-pakaian yang menunjang ya. Iya. Lalu Mas untuk banyakan ya di jalur Cemoro Sewu kan ini sudah terkenal banyak warungnya ya. Iya, banyak warung. Untuk pendaki-pendaki sendiri yang kebanyakan saat ini itu lebih terprepare apa enggak Mas ya menurut sampean? Kalau zaman sekarang sih kayak milenial ya, itu kurang safety semua sih. Jadi kayak kita kan udah di briefing sebelum pendakian tuh, ada briefing harus bawa jas hujan, headlamp, sleeping bag, pokoknya ya alat-alat safety-nya lah, standarnya pendakian udah di briefing tapi nggak dibawa. Kayak gitu. Kebanyakan berarti bawa tas daypack, tas kecil itu aja ya. Iya. Meremehkan jalur. Nah itu kalau keadaan alam ya Mas, maksudnya keadaan alam di Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang ataupun jalur-jalur pendakian yang lain di Gunung Lawu
Iya. Itu beda apa enggak Mas kalau di Cemoro Sewu ini? Maksudnya kalau di Cemoro Sewu hujan, di Cemoro Kandang hujan, di Cemoro Sewu apakah sama hujannya apa gimana? Kadang beda Mas. Kadang beda. Iya, kalau jalur Cemoro Sewu hujan deras, kadang di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu nggak hujan. Oh, malah gitu. Beda-beda. Ya. Oh iya iya iya. Berarti memang alam itu tidak bisa ditebak Mas ya? Iya, kalau Gunung Lawu itu susah ditebak. Beda Hmm, dengan gunung lain. Kalau gunung lain kan semisal ini pagi hujan, nanti malam siang bisa atau siangnya bisa panas. cerah. Iya, Berarti memang alam itu susah ditebak ya. Jadi memang harus benar-benar packing standar ya Mas. iya, Meskipun banyak warung ya sekarang ya di iya. Cemoro Sewu ya, jalur pendakian Cemoro Sewu. Oke. Nah, untuk apa ini Mas? Jadi untuk pendapat sampean yang tadi ya apa tuh pakai tas depek ataupun tas running itu kan berarti tidak Iya, tidak mendukung berarti ya. kalau yang DP-kan itu dia pendakiannya TikTok Mas. Oh, TikTok. Iya, Nah, ini nih sih TikTokan. pendakian TikTok ini. Kan ada apa ya? Ada dua tipe pendakian, ya. Pendakian TikTok sama pendakian camp. Iya, Nah, TikTok ya sama juga itu kayak trail run, tapi dia nyantai, tidak hmm, lari. Kalau trail run kan lari. ya, Kalau TikTok pendakian seperti biasa tapi nyantai banget. Sampai puncak langsung turun lagi. Gitu. berarti memang dia itu mengejar puncak, habis puncak langsung turun lagi. Iya, Oh, gitu banyak ya. kan ngejar sunrise. Nah, untuk pendakian TikTok dan trail run, Iya, nah itu trail run sama TikTok. Bedanya Mas ini, Mas. Untuk pendakian TikTok sama trail 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 run. run. Nah, Kalau TikTok itu pendakian tapi jalannya nyantai, ngejar sunrise. Tapi kalau trail run itu lari, hmm. jadi ngejar target waktu. Oh, ada Semisal waktunya. dari base camp sampai puncak balik BP ada yang 2 jam, 3 jam. 3 jam, Iya, 2 jam. Wih, yang udah atlet-atlet lari. hmm. Kabarnya sampai sendiri juga atlet Iya, trail run ini juga ya. iya Mas. Untuk Cemoro Sewu itu berapa jam ini untuk ditempuh ditempuh trail run? 2 jam setengah. 2 jam setengah Iya, sampai puncak. iya puncak. Cepat juga ya berarti. Ya. Lari terus itu berarti. Iyalah, Jadi stamina harus kuat, sama dijaga juga ya stamina ya. iya. Kalau TikTok nih, kalau TikTok biasanya itu berapa jam Mas? Kalau TikTok itu bisa kadang fisiknya kan beda-beda. Hmm. Jadi semisal kalau di sini kan loketnya 24 jam. Jadi kalau untuk yang TikTok tuh bisa dibukanya jam 2 malam atau jam 3 pagi itu eh, naik, ada yang pagi udah turun kayak 5 jam 6 jam Oh, udah turun sampai base camp lagi, ada juga ya sampai malam lagi. loh. Oh, berarti 12 jam. Iya lebih. Nah, Kalau TikTok itu berarti normalnya berarti 6 sampai 7 jam berarti kalau normalnya santai berarti. iya lumayan nyantai itu. 6 sampai 7 jam ya. Itu 6 jam, 7 sampai 7 jam itu berarti naik tok. Iya kadang gitu terlalu ini sih ngikutin tren lari, pengen nyoba-nyoba akhirnya ya sama juga. Oh, iya iya iya. Nah, ini kalau pendakian camp. Nah, pendakian camp itu seperti apa, Mas? Itu. Kalau pendakian camp itu ya bawanya carrier, safety standarnya memang harus lengkap. Sebenarnya harus lengkap untuk packingan Ya itunya ya, packing packingan. basah itu harus lengkap, Oh, iya iya iya. Iya. bawa tenda segala macam. Itu biasanya kalau campnya di Cemoro Sewu itu di pos berapa ya? Kalau untuk pendakian itu kita rekomendasikan di pos 1, pos 2, pos 3, setelah itu di pos 5 Sendang Derajat. Oh, itu. Gitu. Kalau pos 4 kita ngelarang untuk camp di sana karena emang anginnya besar. Dan jurang juga ya, ada Iya, jurangnya ya. Oh, iya iya benar. Saya juga pernah ke sini loh. Iya iya. Kalau Mbok Yem berarti nggak lewat sini ya? Lewat sini bisa tapi lurus lewatnya ya? sini. Oh, lewat sini? Iya, naik Oh, turun lewatnya sini. Mbok Yem itu Mbok Yem itu adalah Legend. warung tertinggi di Indonesia.
apa itunya isunya ya. Iya. Terus untuk ini Mas, untuk apa pendakian TikTok nih ya, kembali lagi ke badan pendakian TikTok. Apakah pendakian TikTok ini tuh diwajibkan juga untuk packing standar bawa carrier dan Enggak Mas, kalau TikTok paling cuman disuruh bawa, kalau naiknya malam itu biasanya bawa apa, sleeping bag, headlamp, sama jas hujan, logistik pribadinya dia, oh berarti sama nutrisi lah. Ya hampir sama kayak trail run, tapi kalau untuk trail run lebih safety lagi. lebih safety lagi kak Iya, soalnya kan lari ya. iya Oh lari. iya, iya. Nah, yang membedakan TikTok sama camp berarti bahwa pembawaan tenda dan Ya itu alat-alatnya aja ya, alat-alatnya aja lebih ya. banyak kalau untuk camp. Nah, untuk karakter karakter jalur Cemoro Sewu ini, Mas. Karakter jalur Cemoro Sewu ini seperti apa, Mas? Kalau sini sih base camp sampai Sendang Derajat itu full batu. Full batu. Ya, tapi cuma satu jalur. Oh, iya iya. Nggak Berarti ada nggak ada bercabang. sempal-sempalannya nggak ada Nggak ya? ada. Kalau dari Sendang Derajat ke puncak itu banyak bercabang. Hmm, Senang derajat ke puncak. Iya, cuma 15 sampai 20 menit itu perjalanan. Oh, Tapi iya kan iya. banyak bercabangnya. Oh iya, ke puncaknya banyak cabangannya. Iya, Oh iya, benar. Oke oke. Nek adem nganggo jaket Mas, gak Mas? nggak. Oke. Terus ini kembali lagi ke pengalaman Masnya menjadi ranger ya? Iya. Ranger ini. Banyak yang bertanya-tanya nih ya dari kalangan awam nih ya. Dari kalangan awam itu apakah ranger itu dibayar, Mas? Kalau ranger kan beda-beda Mas. Kalau di sini itu di Jalur Timur Sewu kita nggak dibayar, kita hanya relawan. Relawan. Iya relawan. Kita ya dapat bonusnya yang nganter klien-klien, nganterin Oh. tamu, porter ya gitu. Oh, iya iya iya. Jadi kalau ada pendaki yang membutuhkan porter atau guide ya, Iya, bisa menghubungi ke paguyuban iya Giri Lawu ya. langsung bisa. Terus juga kalau eh, ada kesulitan apa di atas bisa langsung lapor ke Iya, ke paguyuban pihak Giri base Lawu. camp. Nah, untuk selama ini Mas ya di Cemoro Sewu ini apakah ada Mas? Maksudnya rescue yang benar-benar besar kayak contohnya pas dulu saya ikut itu pas ini evakuasi pencarian SAR Lucy. Oh, Lucy itu atau Alfi. Alfi? Iya, Ya itu. kalau itu ya bisa 1 bulan. 1 bulan. Ya pencarian itu. Ya awalnya itu 1 minggu, terus dilanjut lagi eh, minggu kedua. Kalau udah tergantung dari pihak keluarga Ya juga sih. keluarga Kalau pihak keluarga sudah mengikhlaskan. eh, apa belum ikhlas tapi suruh bantu, ya kita cari dulu. Oh iya iya. Jadi pernah itu di sini kan eh, ya yang namanya apa ya? Yang namanya alam ya Mas ya. Yang Iya. namanya alam kan nggak bisa ditebak. Terus sama kondisi tubuh kan juga nggak bisa ditebak juga. Jadi ada sebuah cerita. Jadi di sini dulu itu ada pendaki yang salah satu pendaki yang mengalami kisah yang memilukan ya. Iya. Kisah yang memilukan. Itu tersesat dan sempat hilang nggak sih Mas? Hilang ya. Ya itu hilang. Laporannya hilang. Tuh. Sampai sekarang pun belum ketemu. Nah itu. Jadi sempat open SAR di sini. Jadi basecampnya di Cemoro Sewu ini Mas ya. Dulu itu. Dulu semua jalur. Enggak Mas, ya cuma jalur maksudnya Ya di Cemoro Sewu dan Cemoro Kadang ada basecampnya berarti kan. ada, di Ceto juga ada. Kalau Ceto. Alfi itu kan lewatnya di jalur Ceto. Oh iya iya. Tapi kan ya tidak menutup menutup kemungkinan si si survivor si korban itu lewat turunnya atau tersesatnya lewat jalur ini Iya kan ya tidak gitu. makanya dibuka seluruh jalur untuk open SAR. Jadi untuk teman-teman pendaki ya yang mau mendaki dimanapun nggak cuma di Lawu jadi tetap safe ya tetap safe agar tidak terjadi apa-apa dan eh, tetap menjaga kondisi tubuh supaya eh,
tubuh itu tetap tetap terjaga energinya. Jadi kalori itu tetap terjaga. Jadi kalau kita kehilangan kalori atau kehilangan stamina itu yang berbahaya untuk teman-teman pendaki ya. Nah, untuk ini Mas, di jalur pendakian Cemoro Sewu ini itu apakah ada tempat camp maksudnya tempat camp di sini itu boleh menyalakan api unggun atau tidak? Kan di gunung-gunung yang lain kan ada yang boleh, ada yang Iya, enggak, ada yang boleh. Nah, di Cemoro Sewu ini boleh apa enggak? kalau di jalur Cemoro Sewu sendiri sih nggak boleh Mas. Enggak boleh. Iya, Setiap pos. setiap pun nggak boleh apa bikin api unggun. Hmm. Ya boleh kalau asalkan digali. Kalau di depan pos, jadi nggak sembarangan kita berhenti terus bikin langsung api unggun di Oh, tengah-tengah harus jalur. digali itu gimana Ya, maksudnya? digali dulu. Jadi tanah digali dulu baru dibikin api-api. Oh, digali kayak Ya, kotak gitu ya? ya, Oh, nanti kalau selesai pengapian baru ya, diuruk lagi. ya, Oh, iya, iya. Itu baru ini aku tahu ya. Jadi kan selama ini kan ya, maksudnya kita kalau mendaki kan ke Surabaya kan dekatnya kan ke Arjuna Ulirang. ya, Arjuna Arjuna Ulirang. Ulirang Nah, Arjuna Ulirang itu biasanya kalau saya mendaki gunung itu ya nggak tak gali, cuma langsung tinggal langsung bakar. cuma kita sangu air Mas. Oh, Sangu air khusus untuk matiin. mematikan api yang kita nyalakan. Nah, ini salah satu ada tips lagi dari Mas Zainuddin, eh, yaitu tanahnya itu digali dulu kotak. Kira-kira berapa senti Mas itu digalinya itu? Eh, ya agak dalam lah Mas. Yang penting kan nggak ngotorin apa bekas api perapiannya Oh, itu. iya, iya. Agak dalam sekitar ya bisa 10 sentian. 10 senti ya. Itu digali dulu kotak, habis terus dibuat pengapian di situ. Tapi ya disarankan jangan sampai bikin api unggun. Ya, Takutnya percikan api itu yang berbahaya. benar sekali. Jadi kalau di Gunung Lawu khususnya itu memang dilarang ya Iya. untuk menyalakan api unggun. Tapi kalau ada di gunung yang lain memperbolehkan membuat api unggun di pos berapapun yang ada yang memperbolehkan api unggun, itu tadi tipsnya. Digali dulu tanahnya, terus dibuat pengapian, selesai pengapian baru ditumpui tanah yang buat gali tadi. Tuh. Pernah nggak sih Mas? Maksudnya pas Minta ya Mas. monggo. Pernah sih Mas. Dulu eh, kebakaran akibat api unggun dari pendaki itu. Eh, kalau di sini tuh nggak pernah sih Mas. Cuman ada orang jahil aja sih. Orang Kalau jahil. ya kebanyakan kalau gunung kebakar itu ya ada orang jahil. Jahil Disengaja. seperti apa itu? Jahilnya Kok ya jahil? disengaja lah. Duh, berarti Pasti ada. dikorek terus kobong lah. Iya, Dulu. banyak kan kayak gitu sih. Nah, motifnya apa ini kok tahu-tahu jahil membakar gunung? Kurang tahu. Berarti jahil ya berarti. Kalau Iya, kebakaran akibat api unggun di Gunung iya. Lawu. Kalau dari alam kena sinar matahari itu susah juga Mas. Ah. Tapi pernah nggak sih Mas kebakaran di sini Mas? Jalur sini? Kalau Di, kebakaran di Gunung Lawu ya khususnya. pernah kemarin kan tahun kemarin Desember kalau nggak salah itu. Kan Baru ini kok. kebakaran ya, kebakaran hebat kan kemarin. Sampai warung yang sampingnya Boyem yang ada di Argo Dalam itu ada 4 yang kebakaran. Berarti hangus gitu terus wis nggak anu serata gitu Mas ya. Iya. Kalau kebakaran. Sampai ke bawah jalan raya di atasnya Mojo Semi itu. Duh, iya kebakarannya Iya, situ. sampai bawah. Wow, itu penanganannya gimana itu? Kalau penanganan ya tetap ini Mas, kita bikin sekatan tuh bikin biar nggak merembet ke bawah lah ke Oh, iya, tempat iya. warga terus sama pipa-pipa airnya warga. Hmm, berarti berarti itu ya semua semua lini apa namanya? Semua lini SAR digabungkan untuk memadamkan ini berarti ya? Iya, semua jalur, jadi sebenarnya ada beberapa titik api ya kita Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Ceto itu kita gabung semua, Hmm. jadi saling koordinasi. Kalau titik apinya cuman di jalur Cemoro Sewu nanti mereka yang datang ke sini gitu. Oh, iya, iya, iya.
Berarti pada saat itu semua jalur ditutup ya? Ya semua jalur ditutup. Oh ya, Cemoro untungnya Sewu. waktu kebakaran itu ini waktu masih tutup juga. Oh, pas tepaan tutup. Iya, Oh, iya iya. Cemoro Sewu, Kandang, Cetho, iya, tutup semua. iya tutup. Oke oke oke. Sama Singolang Berarti sama. Oh, Singolangu ada lagi. ada. Itu di atasnya Sarangan, jalur Singolang. Di atasnya Sarangan. Iya, Oh, ada posnya kayak gini juga. Berarti. ada Mas. Hmm, ada jalur pendakian untuk Gunung Lawu baru, namanya itu Singolangu, guys. Jadi kapan-kapan lah kita ngonten lewat jalur Singolangu. Kita ngonten jalur Singolangu ke puncak. Kira-kira berapa jam mas dari Singolangu ke puncak itu? 10 jam. 10 jam. Selisih 2 jam dari Cetho. Kalau Cetho kan 12 jam. Kalau Singolang itu 10 jam. Oh, untuk itunya karakternya sama kayak Cemoro Beda Sewu tanah atau seperti Cemoro Kandang? Cemoro Kandang, cuman masih apa ya? Rimbun. Masih asri sekali. Masih asri. Banyak lumutnya kalau Singolang. Oh iya iya. Wah, ini ya ada jalur pendakian baru di Cemoro Sewu. Di Gunung Lawu itu jalur pendakian Singolang. Di pendakian Cemoro Sewu ini mas, untuk sumber air di Cemoro Sewu itu ada berapa titik mas kalau boleh tahu? Sebenarnya ada 3, cuman yang satu kan di pos 5 itu harus turun ke gua, tapi nggak disarankan sih. Gua Macan. Sumur Jolotundo. Oh, Sumur Jolotundo. Ya, di pos 5. Kalau yang disarankan itu di Sendang Panguripan sebelumnya pos 1 Sebelumnya pos 1 sama Sendang Derajat. Sehabis pos 5 oh, sebelumnya puncak lah. sumber air itu ya. Iya. Tapi kalau sekarang kan zaman sekarang sumber air kan sudah ada di setiap pos. Iya, Banyak warungnya. banyak warung. Dulu tuh saya pertama kali mendaki di Gunung Lawu tuh lewat Cemoro Sewu itu dulu waktu SMA mas tadi. Mas SMA itu saya lewat Cemoro Sewu itu warung itu hanya di Sendang Derajat sama di Mbok Yem. Oh iya. SMA itu sekitar tahun 2011-an ya. 2011 itu saya udah mendaki ke sini. Itu 2011 2010 lah. Itu yang ada warungnya itu cuma di Sendang Derajat sama Hargo Dalam. Iya, Hargo Dalam sama Sendang Derajat. Tak kirain dulu tuh Sendang Derajat itu Mbok Yem. Nah, itu. Terus ternyata saya lurus lagi loh, kan warung mana? Namanya Mbok Yem loh. Oh, iki Mbok Yem. Yang tertingginya. Ya, yang tertinggi. Nah, teman-teman nanti bisa lah nanti kira-kira kita agendakan untuk kita mendaki ke Mbok Yem, kita adakan podcast di sana sama Mbok Yem, bisa lah. Oke, kembali lagi mas di jalur pendakian Cemoro Sewu ini. Untuk di Cemoro Sewu ini mas, untuk simaksinya berapa ya untuk harganya? Kalau untuk pendakian 25.000. 25.000. Ya, kalau camp itu 15. Campnya ya di area ini? Ya, campgroundnya sini. Campground sini. Kalau jalan-jalan itu 10.000 cuman sampai pos 1. Selebihnya pos 1 itu sudah dinamakan pendakian. Oh gitu. Jadi jalan-jalan itu ada ya berarti Ada. sampai pos 1 sini. Iya, pos 1. Kira-kira untuk jalan-jalan sendiri, kategori jalan-jalan sampai pos 1 itu berapa menit? Untuk orang yang benar-benar awam. Itu ya bisa 1,5 jam, ada yang 1 jam. Untuk pelan-pelan ya. Jadi yang Iya. mendaki itu orang-orang tua gituan ya, segitu ya. Ya ya ya. Oke. Terus ini pada saat Lebaran atau hari besar keagamaan, apakah jalur ini juga mengalami penutupan atau bagaimana? Kalau sini tetap buka terus. Terbuka. Iya. Kecuali hal-hal tertentu. Ada urgent lah di atas, misal ada orang meninggal itu kita tutup sebentar. Menghargai keluarganya. Oh iya iya iya. Sama badai, kalau badai parah tetap kita langsung turun, walaupun ada pendaki yang udah naik kita stop, disuruh tarik mundur semua. Oh berarti disusul? Iya disusul. Nah, cara tahunya di atas badai atau enggak itu seperti apa? Kalau di atas ada satgasnya juga. Oh, di atas ada satgasnya. Mbok Yem.
itu Iya, apa itu lewat telepon, kadang lewat HT. HT. Oh gitu ya. Jadi di atas badai, kabari langsung sini tutup gitu ya. Iya, langsung ditarik mundur semua. Nah kalau badai gitu mas, di Mboyem itu apakah aman mas? Ya? Maksudnya Aman kalau untuk angin, tapi kebanyakan kalau pas badai ya pendaki-pendaki disuruh masuk ke warung semua. oh gitu ya, ya, ya. Terus lagi kalau pada saat ada apa trouble pendaki, kalau pendaki hilang atau pendaki tersesat itu berarti langsung ditutup untuk Iya, pendakiannya ya. tutup So dulu, open SAR ya berarti ya. tutup sementara. Nah itu open SAR-nya itu itu apa itu langsung ngundang BPBD sama SAR Basarnas itu Kalau atau dari apa open paguyuban SAR sendiri? besar itu tetap ngundang dari Basarnas, BPBD, Hmm. terus sama yang lain lah. Gitu. Tapi kalau untuk evakuasi yang kecil ya kita tangani sendiri. Oh kayak terkilir atau Iya, di jalur sini kasus hipotermia banyak juga ya berarti mas? banyak banget mas. Oh ya 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 ya. itu kurang apa ya, fisiknya udah nggak kuat tapi dipaksakan naik sama teman-teman atau ditinggal rombongan, Oh ya ya. kurangnya logistik ya Berarti seperti kalau itu. hipotermia itu memang apa memaksakan itu ya memaksakan Ya kondisi tubuh memaksakan ya berarti ya. Oh diri sendiri, oke. harusnya ya di stop, Hmm, tarik mundur, mau tidur di warung atau bikin tenda. oke. Terus ini kabarnya Mbok Yem ya. Mbok Yem itu eh, untuk turun gunung itu berapa tahun sekali Mas ini? Kalau Mboyong 1 tahun sekali, Satu sebelum tahun sekali. lebaran Sebelum Lebaran. kurang 3 hari atau 4 hari turun, setelah lebaran 4 itu baru naik lagi. Oh iya iya. Iya. Berarti eh, memang pada saat hari besar aja beliaunya turun Iya, ya. Itu kalau turun apakah juga seperti pendaki atau bagaimana? ditandu seperti Ditandu. ratu. Siap. Ratu ya, ya, Iya, ya. Itu yang nandu ya teman-teman PGL sendiri. iya sama yang punya warung di atas, Oh, yang ngantar makanan kalau belanja ke atas. dulu tuh saya pernah Mas. Jadi saya posisi turun gunung ya lewat sini. Lewat dari pos sampai pos berapa ya? Pos 3. Pos 3 itu papasan sama eh, pengantar logistiknya Mbok Yem. Iya, porter-porternya Bu. Ada tiga Sayurnya. orang, ceweknya satu, apa perempuannya satu, laki-lakinya dua. Itu bawaannya tuh bener-bener berat mas, Iya, berat itu. lebih apa 5 kali lipat dari bawaan carrier saya mungkin. Wah gila. 40 kilo ada. Nah itu, Bawa satu kerak telur, beras, nah ya, belum bumbu pecelnya, sama sayur lain. minyak juga terus banyak. Ya ya ya. Ya. Di itu tadi untuk kita review aja lagi ya. Iya, Kita review lagi. Jadi untuk tipsnya ya, tipsnya para teman-teman pendaki supaya safe saat pendakian. Jadi kita ngomong nggak itu mas. Jadi kita ngomong itu maksudnya kita mengedukasi teman-teman pendaki iya, untuk lebih safe saat pendakian. Jadi meskipun itu tektok atau meskipun itu camp, jadi eh, tetap harus safety. Nah, iya. safety-nya versinya PGL. Nah, ini versinya PGL Paguyuban Girilawu. Ini seperti apa Mas untuk tipsnya untuk dari PGL ke pendaki-pendaki yang mau mendaki ke gunung khususnya ke Gunung Lawu. Kalau tip dari paguyuban Giri Lawu Cemoro Sewu sini sendiri sih, sebelum naik gunung kita kayaknya harus jogging dulu, Jogging, pemanasan dulu jogging dulu. 1 minggu atau berapa minggu baru naik. Terus harus dipersiapkan benar-benar matang sama mental fisiknya benar-benar kuat. Semisal apa kendala badannya nggak enak ya mending ditunda dulu, Hmm. bisa hari-hari berikutnya. Kalau untuk
safety-nya standarnya pendaki itu harus bawa kayak jas hujan, headlamp, thermal blanket, sleeping bag, kok alat-alat masak itu wajib banget itu. Oh iya, iya. Itu ya. Iya, Jadi untuk tipsnya P3K. biar lebih safety ya Iya. P3K jangan lupa. Seperti itu. Mungkin ada satu yang kelupaan Mas. Nah, mendaki tidak dianjurkan untuk sendirian. Iya, Nah, kalau itu. untuk hiking solo itu kita emang dilarang setelah COVID kemarin kan, nggak boleh lintas jalur sama nggak boleh hiking solo. Hmm, Diwajibkan ya minimal 2 orang. minimal 2 orang Iya, ya. Itu kenapa itu Mas? Itu kok dianjurkan minimal 2 orang itu kenapa itu? ya 2 orang atau 3 orang lah. Ya, jadi nanti semisal ada kendala di jalur kan bisa laporan, minta Yang satu tolong ke orang ya. pendaki atau di warung, kalau nggak bisa laporan ke puskesmas. Hmm, itu ya guys. Jadi meskipun itu pendakian camp, tektok ataupun trail run, Iya. itu paling tidak itu minimal 2 orang guys. Jadi tidak Kalau bisa dianjurkan, sih ya 3 orang. kalau bisa 3 orang malah. Jadi kalau memang ada trouble di atas pada saat pendakian, satu orang trouble, satu orang itu menjaga yang Jagain, trouble, satu ya, orang yang laporan laporan ke basecamp. ke base camp. Itu guys. Jadi minimal kita tarik lagi minimal jadi 3 orang, minimal 3 orang untuk pendakian. Nah, eh, apakah sekarang itu masih ada Mas untuk yang seorang diri untuk mendaki ke Lawu itu? Masih itu yang atlet-atlet lari untuk trail run yang kita udah tahu fisiknya dia kan, Hmm. jadi dibolehin gitu. Kalau baru-baru kayak orang awam ikut-ikut trail run itu kita nggak boleh, Ya kita kan? larang, Ya, harus 2 orang. ya oke oke. Jadi sekarang memang itu ya Mas ya, memang lagi trennya ya. Jadi Iya, pendaki-pendaki yang hanya bisa dikatakan ikut-ikut ya, iya, mengikuti tren. Nah, kemarin kan saya baru bahas dengan narasumber yang lain. Jadi untuk kelengkapan sendiri dari pakaiannya, iya, dari pakaian. pakaian. Dari pakaian itu untuk pada saat pendakian. Nah, ini langsung dari rangernya ya. Ini langsung dari rangernya pendapatnya. Apakah dianjurkan Mas untuk pendakian memakai jeans? Itu tidak disarankan pakai jeans. Soalnya kalau pakai jeans itu terlalu ketat juga kan, Hmm. kalau buat naik juga nanti bikin kram, terus kalau kena hujan kan juga susah Berat. kering. Iya, iya, iya. Bukan, guys. Bener kan kalau pakai jeans itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Nah, sekarang kan banyak nih Mas, banyak yang beredar di medsos itu, media sosial itu pendakian fashion show. Iya, Nah, pendakian fashion show. Pendakian fashion show ini Mas. Jadi kalau pas pendakian itu cuma pakai sandal. Sandalnya juga nggak seperti ini sandalnya. sandal biasa. Sandal biasa yang sandal ini, sandal slop Iya, yang selap macam-macam swallow. macam-macam bentuknya Iya. itu yang bawahnya licin. Nah, kayak Oh gitu ya, tuh. yang Itu tren kayak baru itu. tren baru itu kan. Terus pakai jaket saat pendakian. Itu apakah maksudnya jaket pendakian itu pas jalan tuh pakai jaket seperti ini? Apakah itu juga disarankan atau memang tidak disarankan menurut Kalau sampean? jaket itu harus bawa itu penting ya. Maksudnya dipakai Mas? Maksudnya dipakai pada saat jalan? Kalau pengalamanku sendiri sih nggak usah pakai dulu biar Oh, adaptasi. nah itu ya. Nah, biar nggak kena eh, apa ya, jadi awal trek kalau bisa adaptasi dulu, jadi nggak langsung pakai jaket, kecuali nanti kalau pas mau Camp. bikin tenda di camp mau pakai jaket nggak apa-apa. Nah, itu berarti eh, kita satu pemikiran ya. Jadi memang gini. Jadi memang kalau pada saat pendakian itu pada saat jalan itu tidak disarankan untuk memakai jaket seperti Iya, ini. Itu dikarenakan kalau kalau dari yang saya itu Mas ya, yang saya sharingkan, yang berat saya juga. sharingkan sama teman-teman Mapala itu kan kita kan di sini bawa kaos ya, Iya, bawa kaos. kaos terus pakai pakai jaket tebel kayak gini. Iya,
Itu kan keringetan Mas ya kalau Iya, kita jalan ya. Keringetan, otomatis jaket yang di dalamnya ini juga kan, di dalamnya kan dakron. Iya, dakron. Dakron ini juga gampang teles, Iya. gampang basah. Gampang basah, terus eh, otomatis kan juga basah, dari kaosnya basah, otomatis dakronnya juga basah. Nah, fungsinya jaket ini kan penghangat ya Mas. Iya, penghangat. Nah, kalau basah kan nggak jadi penghangat ya jadinya. Iya. Takutnya malah nanti persen tersebut malah apa itu namanya, hipotermia juga. Iya. Itu ya guys. Jadi memang setiap pendaki tidak menyarankan untuk pendakian itu menggunakan jaket tebal seperti ini. Jadi saat camp aja atau berhenti untuk masak-masak atau istirahat yang cukup lama baru kita menggunakan jaket seperti ini. Paling pakai jaket running lari itu nggak apa-apa, soalnya kan tipis bahannya. Tipis ya, benar. Jadi untuk apakah juga diperbolehkan, maksudnya pakai kaos lengan pendek, terus apa, celana lengan pendek, celana pendek itu apakah juga diperbolehkan? Kalau di sini bebas ya Mas. Bebas. Iya. Yang penting nyaman ya. Iya, nyaman untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu guys. Jadi sebuah, jadi apa ya ini ya, hari ini kita banyak ilmu yang kita serap dari teman-teman ranger dari Paguyuban Giri Lawu, dan kita hari ini eksklusif langsung dari pendakian Cemoro Sewu Gunung Lawu bersama Mas Zainuddin, perwakilan dari Paguyuban Giri Lawu Mas ya. Iya. Kita akhiri untuk sesi kali ini. Next kita akan next kita akan mendaki ke sini untuk kita wawancara langsung ke Mbok Yem. Mbok Yem itu adalah pemilik warung tertinggi di Indonesia saat ini. Di ketinggian berapa Mas kira-kira? 3265. 3265. Berarti bawahnya Puncak Pas. Puncak Pas itu warungnya Mbok Yem. Jadi terima kasih Mas Zainuddin. Ya, terima kasih. Siap. Jadi sudah berbagi ilmu untuk teman-teman pendaki dan viewer yang di channel Pendaki Tua Production. Terus sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.